Saya yang bernama Teguh Iksan dengan ini memohon permintaan maaf atas cuitan di akun Twitter saya @bobiksan yang telah membuat kegaduhan di media sosial Twitter. Modiar, pengedit video Ratu Mesir berwajah Jokowi terungkap pendukung Anies kelas berat, kini sudah ditangkap polisi. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Mungkin ya ada yang menyangkal, tapi yang mengancam itu kan bukan Anies Baswedan, tapi pendukungnya. Mungkin seperti itu. Ya memang sih itu adalah pendukungnya. Tapi bukankah Anies Baswedan sendiri ini pernah mengatakan secara eksplisit bahwa perilaku pendukung mewakili sifat yang didukung? Itu jadi gak masuk akal gitu. Ngapain kita nyerang relawan Anies? Ngapain gitu ya? Lawang kita ini orang yang suka kerja, nggak suka cari masalah kok. Bob Ihsan, pemilik akun Twitter @bob_ihsan yang mengunggah video editan film Nefertiti, Queen of the Nile, berwajah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, akhirnya ditangkap polisi. Dasar penangkapan Bob diduga karena telah menghina Jokowi. Pasalnya video yang diunggah lewat Twitter pribadinya pada Rabu 29 Maret 2023 itu, Bob mengganti wajah Gianni Crane yang memerankan sosok Nefertiti atau Tanit dengan wajah Jokowi. Postingan tersebut pun disambut ramai masyarakat. Pro dan kontra mengisi kolom komentar postingan Bob Ihsan. Sebagian besar mengaku akan melaporkan Bob Ihsan karena dinilai telah melecehkan Jokowi. Baru sehari video tersebut viral, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri menyatakan telah menangkap Bob Ihsan. Kabar tersebut disampaikan Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri lewat Twitternya @ccicpolri pada Kamis 30 Maret 2023. Menelisik lebih jauh, sosok pengedit video Jokowi itu diketahui bernama lengkap Teuku Bob Ihsan. Bob diketahui merupakan fans berat Anies Baswedan. Hal itu terlihat dalam potret biografi Twitternya. Dalam biografinya, Bob mengunggah potret Anies Baswedan bertuliskan Indonesia memanggil Anies for Presiden 2024. Tak hanya itu, dalam sejumlah postingannya, Bob terlihat selalu memuji Anies dalam safari politik. Namun sikap berbeda ditunjukkan Bob pada setiap kebijakan Jokowi. Dalam kicauannya, Bob selalu melontarkan kritik keras hingga nyinyir terhadap Jokowi ataupun pemerintahan saat ini. Penangkapan Bob Ihsan itu bermula dari video editan film Nefertiti, Queen of the Nile, berwajah Jokowi yang diunggahnya lewat @bob_ihsan pada Rabu 29 Maret 2023. Dalam postingannya, Bob mengunggah video berupa potongan dari film Nefertiti, Queen of the Nile, yang diproduksi Kokiner tahun 1961. Hanya saja dalam video yang bercerita tentang Permaisuri Agung atau istri utama dari Fir'aun atau Pharaoh Amenhotep IV, kemudian bergelar Akhenaten, itu wajah Gianni Crane yang memerankan sosok Nefertiti atau Tanit diganti dengan wajah Jokowi. Hal tersebut terlihat dalam setiap potongan film yang diedit menjadi sebuah video berdurasi 38 detik itu. Tidak dijelaskan apa maksud Bob Ihsan mengunggah video tersebut. Dalam statusnya, Bob Ihsan mengganti judul film Nefertiti, Queen of the Nile menjadi The Queen Nefertoto. Pendukung Anies ini memang pola otaknya sama-sama bego dan primitif. Hanya untuk menaikkan citra Anies, para kadal gurun ini sampai menghina fisik Presiden Jokowi. Dan saya yakin kadal gurun pendukung Anies itu akan mengelak 1001 cara supaya terhindar dari tanggung jawab atas cuitan yang sangat tidak pantas. Drama atas kasus editan film ini tampaknya akan semakin seru, karena otaknya akan terus berpikir bagaimana caranya agar dapat lolos dari jeratan hukum, meski sumpah serapah dari netizen sudah tidak mungkin dibendung olehnya. Ini adalah sebuah penghinaan yang luar biasa sekali terhadap kepala negara. Ingin membuat sebuah joke atau lucu-lucuan tetapi tidak lucu sama sekali. Sudah banyak hinaan berbentuk meme yang ditujukan kepada Jokowi. Namun sepertinya banyak masyarakat yang tidak takut akan ancaman hukuman. Bagi saya, kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan berekspresi di muka umum dilindungi oleh undang-undang, tetapi tidak dengan cara kebablasan seperti itu. Hal tersebut bukan lagi memberikan pendapat, tetapi ini adalah sebuah ejekan dan pelecehan terhadap kepala negara. Banyak memang hinaan dan ejekan yang diterima Jokowi. Rasanya mereka yang tega berbuat seperti itu sepertinya tidak pernah merasakan dirinya dilecehkan dan direndahkan. Jadi kesimpulannya, berilah
kritikan yang sehat dan membangun. Kalau perlu, ada argumen dengan data dan fakta. Memberikan kritikan dengan hinaan disertai ujaran kebencian sama saja dengan orang yang pengecut. Tidak bisa mengkritik, hanya nyinyiran dan sindiran yang anfaedah. Bagaimana kalau menurut Anda? Jajahan pembantaian langkah-langkah terorisme yang dilakukan ini sangat berbahaya. Sama juga kita mendukung terorisme, mendukung pembunuhan. Ini pengkhianatan terhadap negara. Ini pengkhianatan terhadap Pancasila. Ini pengkhianatan terhadap undang-undang. Kalau mau memaksakan datang ke Israel, orang jangan tinggal di sini. Silahkan tinggal di Israel saja atau negara lain, saudara. Di Indonesia ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mau olahraga, mau politik, mau budaya, jangan pernah lepaskan ketuhanan yang Maha Esa, saudara. Takbir. Kita sudah tangkap maksudnya Bang Novel. Tapi apakah semudah itu? Modiar, skakmat depan media, sok-sokan tolak timnas Israel main di Indonesia. Novel Bamukmin ompong di skakmat Akmal Marhali, langsung kicap tak berkutik. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Banyak yang bilang, pisahkan dong olahraga dengan politik. Itu benar, tapi Indonesia itu belum siap menerima kehadiran negara Israel di negeri ini. Dan itu juga harus dihormati. Bahwa drawing di Bali telah dibatalkan oleh FIFA. Jadi drawing tanggal 31 Maret yang harusnya diselenggarakan di Bali sudah dibatalkan oleh FIFA. Pemerhati sepak bola Akmal Marhali membalas argumen Novel Bamukmin yang tegas menolak timnas Israel datang ke Indonesia untuk Piala Dunia U20 dengan serangan fakta yang langsung membuat kicau. Sepak bola juga punya kedaulatan tersendiri, yang mereka punya aturan-aturan sendiri dalam konteks leg sport FIFA. Ini yang harus kita pahami bersama-sama sehingga kemudian sepak bola itu sangat alergi dimasukkan unsur-unsur politik. Dikutip dari talkshow bertajuk Catatan Demokrasi yang disiarkan TV One, Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin yang dihadirkan sebagai salah satu tamu memberi pernyataan terkait isu penolakan Israel di ajang Piala Dunia U20. Ia secara tegas mendukung sikap sejumlah pihak yang menolak kedatangan Israel di ajang Piala Dunia U20. Menurutnya ini tentang kemanusiaan, terutama nasib umat Islam di Palestina. Ia menyebut bila mempersilahkan kehadiran Israel berarti sama saja mendukung aksi-aksi keji Israel selama ini di tanah Palestina. Mendatangkan timnas Israel sangat berbahaya. Gelaran ini bisa digelar, tapi ada pengecualian Israel nggak ikut berlaga di Indonesia. Mendatangkan Israel sama saja mendukung tindakan penghabisan yang dilakukan Israel di Palestina. Ini sangat berbahaya. Ini soal rasa kemanusiaan, bukan agama. Ungkapnya seperti dikutip dari channel YouTube TV One News, Rabu 29 Maret 2023. Merespon hal itu, pemerhati sepak bola Akmal Marhali membeberkan sejumlah fakta mengenai kehadiran Israel di tanah air yang tak seramai menyikapi timnasnya di Piala Dunia U20. Penjelasan itu pun membuat Bamukmin akhirnya kicap alias tak mampu berkata-kata. Sepak bola punya aturan sendiri yang namanya law of the game. Kemudian kalau Pak Novel Bamukmin belum ngeh adanya atlet asal Israel yang berlaga di Indonesia, wong baru kemarin Februari itu ada kok atlet Michel Yakovlev di Velodrome. Kemudian Januari ada atlet penembak dari Israel. Kemudian ada juga di Panjat Tebing, ungkapnya. Tak cuma itu, Akmal juga menjelaskan seharusnya Indonesia bersikap kala menggelar Interparliamentary Union di Bali yang dimulai 20 Maret lalu. Karena di acara itu yang paling pas, bukan di sepak bola. Lebih jauh ia juga menyebut bahwa dipandang dari sisi agama, Palestina menunjuk pelatih asal Israel untuk timnasnya. Sebaliknya, di timnas Israel juga punya pemain yang beragama Islam. Artinya, ada saudara-saudara kita orang Islam di sana. Ini kalau konteksnya berbicara soal agama. Kita ini kerap memanasi tapi tidak ada tindakan sama sekali. Janganlah kebencian terhadap suatu kaum membuat jadi tidak adil. Kalau ada satu kegagalan besar pemerintah sampai saat ini adalah gagal memberantas kelompok pengacau yang kerjanya memang bikin kacau. Sampai detik ini pemerintah masih loyo, entah takut atau main aman. PA 212 ini sudah mirip kelompok yang merasa lebih tinggi dari pemerintah. Tapi, melihat pernyataan Akmal yang membungkam mulut si ompong Novel Bamukmin menandakan bahwa bukan hanya giginya yang kurang penuh, otaknya pun sama. Novel itu bukan orang pintar,
Dari caranya ngomong aja udah ketahuan, dia itu datang kayak menghafal skrip dari apa yang mau disampaikan. Atau mungkin bisa jadi disuruh ngomong begini begitu oleh bohirnya. Lihat saja cara dia berdebat, lihat di YouTube. Tidak ada tata krama, tidak beradab, ngomong penuh emosi, kayak ngajak duel. Suka memotong pembicaraan, argumennya tidak waras, dan berulang-ulang seperti kaset rusak yang terus diputar. Mereka pura-pura tidak tahu atau bisa jadi tidak bisa membaca. Yang datang ke Indonesia adalah pemain muda Israel yang tidak ada kaitannya dengan konflik Israel-Palestina. Mereka bukan tentara yang mau menjajah atau ajak perang. Mereka hanya sekumpulan anak muda yang mau bermain sepak bola bersama timnas negara lain. Tapi orang-orang kaya novel ini tidak akan peduli. Pokoknya tolak Israel, apapun ceritanya. Politik dan olahraga harus dicampur dan wajib dicampur adukkan. Bagaimana kalau menurut Anda?